Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, suara saya bisa didengar? Selamat pagi, Pak. Terdengar dengan jelas. Bisa ya? Baik. Baik, saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan kuliah perencanaan pangan dan gizi. Untuk hari ini adalah bagian saya adalah yang terakhir. Eh, untuk minggu depan sudah giliran Bu Yunika. Baik, eh, materi ini seharusnya sudah saya sampaikan untuk minggu yang lalu gitu, dan baru bisa saya sampaikan sekarang. Judulnya adalah tentang swasembada pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Nah, tiga hal ini sebetulnya merupakan hubungan sebab akibat gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana peran pangan di dalam uh, sistem ketahanan pangan kita. Jadi mungkin di pendahuluan sekilas mungkin sudah saya sampaikan bahwa pangan ini merupakan kebutuhan dasar utama manusia dan oleh itu ini menjadi hak asasi setiap manusia. Jadi setiap manusia ini butuh pangan. Nah, karena setiap individu ini adalah bagian dari suatu keluarga, bagian dari suatu wilayah, itu baik itu yang wilayah kecil ya desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan suatu negara, maka ini menjadi tanggung jawab dari suatu negara gitu, untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Nah, kebutuhan pangan tidak sekedar apa ya cukup jumlahnya, bergizi dan lain, tapi juga dari sisi keamanan gitu. Ini harus juga dipenuhi. Nah, tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut ini agar ya tidak terjadi kerawanan pangan gitu. Tidak terjadi kerawanan pangan. Artinya masyarakat tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pangan gitu secara cukup dan lain-lain, sehingga ini menimbulkan kerawanan pangan dan akhirnya bisa menjadi masalah kurang pangan dan kurang gizi. Jadi sekali lagi pangan ini merupakan kebutuhan dasar utama dan merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga ini menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh yang bertanggung jawab. Jadi pangan itu bisa dari sisi individu, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Di pendahuluan saya kira sudah saya sampaikan bahwa peran pangan itu ya menentukan kualitas SDM suatu negara. Gitu. Kalau kebutuhannya tercukupi, gizinya terpenuhi, itu akan tercipta eh, tercapai status gizi yang baik, gitu, sehingga kualitas SDM-nya juga baik. Dan ini yang nanti akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Saya kira ini sudah saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya, terutama di pendahuluan. Baik, tentang pangan ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kedaulatan pangan. Mungkin Anda sudah sering mendengar ini, yang namanya daulat pangan itu ya suatu negara, hak dari suatu negara atau bangsa untuk menentukan kebijakan pangannya, menentukan kebijakan panganan sendiri. Oleh karena itu, karena ini merupakan kedaulatan pangan, ya menjadi hak sekaligus kewajiban dari negara tersebut untuk
untuk menentukan kebijakan pangannya, dan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan tadi, untuk memenuhi tanggung jawab negara tadi dalam hal pangan. Nah, dari kedaulatan pangan inilah maka muncul berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga program-program pemerintah yang terkait dengan pangan. Ya, misalnya bagaimana untuk produksi pangan ya muncul kebijakan-kebijakan pemerintah gitu, misalnya tentang intensifikasi pertanian dan seterusnya. Nah, ada beberapa istilah lain lagi tadi tentang kedaulatan pangan. Ini ada swasembada pangan, ada kemandirian pangan, ada ketahanan pangan, ada kerawanan pangan. Jadi ini istilah-istilah yang muncul terkait dengan pangan. Ini kalau kita lihat saling berhubungan ya. Saling berhubungan, saling berkaitan. Kalau saya melihatnya ini seperti hubungan sebab akibat. Jadi swasembada pangan ini merupakan upaya begitu bagaimana supaya kebutuhan pangan itu bisa dipenuhi sendiri, tidak tergantung pada pihak lain atau negara lain. Nah, kalau swasembada pangan ini tercapai gitu, maka akan dicapai kondisi kemandirian pangan. Jadi kalau swasembada pangan, usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri ini dapat dilakukan gitu, maka yang terjadi adalah suatu daerah atau negara tersebut ini mandiri pangan. Ini kalau menurut saya ya capaiannya dari upaya swasembada pangan ini kan berbagai macam usaha ya, upaya dilakukan, kemudian tercapai kemandirian pangan. Nah, kalau kemandirian pangan ini tercapai, maka suatu negara tersebut ini mempunyai ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang sebaliknya, kalau ketahanan pangan ini tidak bisa tercapai, maka yang terjadi adalah terjadi kerawanan pangan. Ini hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau kita lihat dari upaya swasembada pangan yang dilakukan, maka akan tercapai kemandirian pangan. Jadi suatu negara tersebut mandiri di dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Nah, dari kemandirian pangan ini akan tercapai ketahanan pangan, atau kalau tidak tercapai ya terjadi kerawanan pangan. Itu gambarannya, kita lihat satu persatu mengenai pengertian atau definisinya. Swasembada pangan, swa itu artinya mandiri atau sendiri, ya. Dengan swakarsa atau swa yang lain, ya. Kemudian sembada itu sembodo, jadi kalau bahasa Jawanya ya sembodo itu mampu. Kalau swasembada itu artinya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, kalau di dalam bidang pangan ya ini mampu, suatu negara mampu untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Jadi, mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri itu artinya tidak tergantung dari negara lain atau impor. Nah, menurut FAO ini ada batasan yang disebut dengan swasembada itu kalau produksinya mencapai 90% dari kebutuhan hasilnya. Jadi kalau lebih dari 90% tercapai, itu sudah masuk swasembada pangan. Artinya tidak harus 100%. Ini ada toleransinya. 90% dari kebutuhan nasional itu tercapai, ini sudah dikategorikan swasembada pangan. Kalau kurang ya berarti belum. Karena apa? Sebagian besar masih dipenuhi dari import, masih tergantung dari negara lain. Jadi pengertian swasembada pangan dengan memperhatikan 90% kecukupan kebutuhan nasional ini artinya adalah kemampuan dari suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri ya, karena tidak dapat yaitu sebesar 90% dari kebutuhan. Jadi kata kuncinya swasembada pangan itu memenuhi kebutuhan, mampu dicukupi dari kebutuhan pangan sendiri, dan itu minimal 90% dari
kebutuhan nasional. Kemudian pengertian kemandirian pangan. Jadi kemandirian pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan tanpa ada ketergantungan dari pihak luar dan punya daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejala ekonomi dunia secara kualitatif dan kuantitatif. Pengertian yang lain menurut Undang-Undang Nomor 41, kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu, baik jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di sini, yang jelas kemandirian pangan ini adalah kemandirian pangan ini adalah kondisi tercapainya swasembada pangan tadi. Karena di sini adalah mampu. Ini ada apa ya Mbak Linggar apa Mas siapa? Suaranya. Oke. Jadi kalau kemandirian pangan ini adalah kondisi tercapainya swasembada pangan tadi, yaitu mampu mencukupi kebutuhan pangan dari dalam negeri sendiri untuk semua jadi kas jumlahnya terpenuhi, mutunya dan lain-lain. Kemudian ketahanan pangan. Jadi, ketahanan pangan atau food security adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Atau menurut WHO adalah ketahanan pangan itu tercapai kalau semua orang pada kondisi setiap saat ini memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Jadi kalau kita lihat dari pengertian-pengertian tadi, kalau pengertian ketahanan pangan, ya ini kondisi tercapainya swasembada pangan atau kemandirian pangan tadi, ini di tingkat individu atau perseorangan. Jadi sampai tingkat perseorangan. Ya. Kemudian ada tujuan lagi, yaitu supaya hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah ini jadi kalau kondisi suatu negara itu mampu memenuhi kebutuhan pangan tadi sampai di tingkat individu perseorangan, kemudian memenuhi atau tercukupi tadi bukan dari sisi jumlah, mutu, aman, dan lain-lain itu, dan tujuan lainnya adalah supaya masyarakat atau rakyatnya tadi dengan tercukupinya kebutuhan tadi bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ya mirip-mirip lah gitu, tapi ada poin-poin penekanannya. Ya, mudah-mudahan Anda nanti bisa mencernanya. Nah, kondisi sebaliknya akan terjadi kerawanan pangan. Jadi kalau suatu negara tidak mempunyai memiliki akses fisik, sosial, ekonomi gitu terhadap pangan tadi, maka ini yang disebut dengan kerawanan pangan. Jadi darurat pangan gitu akan kesulitan pangan. Jadi kerawanan pangan kalau tadi setiap orang setiap saat ini mampu memiliki akses fisik dan seterusnya, tapi kalau ini tidak memiliki akses fisik, jadi mau mendapatkan pangan aja susah. Nah, kalau terjadi kerawanan pangan ya nanti akibatnya banyak sekali ya, mungkin ada yang jelas ini namanya urusan pangan
urusan perut itu kadang-kadang orang menjadi nekat begitu, nggak pikir panjang, sehingga ya bisa saja tindak kejahatan, kerawanan sosial bisa ya mengancam lah begitu. Ya, ya gimana namanya orang terpaksa apalagi ini urusan perut kadang-kadang nggak pikir panjang. Mungkin menjarah, mungkin mencuri, mungkin merampok, dan lain-lain. Ya, oleh karena itu, pangan itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Baik, kita lihat tentang ketahanan pangan. Jadi tadi tentang pengertiannya, batasan-batasannya, mudah-mudahan bisa dilihat, dipahami benang merahnya. Jadi kalau swasembada pangan tadi lebih ke upayanya, bagaimana memenuhi kebutuhannya tanpa tergantung dari pihak lain. Baik, untuk ketahanan pangan ini ada 4 pilar atau 4 aspek yang penting di sini, yaitu dari sisi ketersediaannya, dari sisi aksesnya, dari sisi penggunaan, dan dari sisi stabilitasnya. Kita lihat satu persatu. Aspek ketersediaan atau availabilitasnya. Jadi pengertian pangan di sini seperti di definisi sebelumnya yang sudah Anda ketahui bahwa pangan ini tentu saja bukan hanya soal beras saja, tapi kita tahu bahwa pangan itu ada 9 kelompok ya minggu yang lalu tentang pola pangan harapan. Yang dimaksud pangan di sini ya dari hewani, dari nabati, dari dari pertanian, budidaya, dan lain-lain. Ini ada 9. Gitu. Jadi ketersediaan pangan di sini ya bukan terbatas pada beras saja, tetapi juga untuk komoditas pangan yang lain. Kemudian aspek aksesabilitas ini jadi dari kemudian untuk mendapatkannya. Ya tentu saja selain tersedia cukup juga mudah diperoleh. Nah mudah diperoleh itu ya banyak hal yang mempengaruhi ya. Jadi misalnya mudah diperoleh itu ya tergantung dari kelancaran distribusinya, kemudian di hulunya sana, di pertaniannya, bagaimana budidayanya, dan seterusnya. Jadi aksesabilitas di sini kemudian untuk menjangkaunya. Nah, kemudian menjangkaunya itu ya dari sisi mudahnya, ketersediaannya, dan juga dari sisi harganya. Gitu. Jadi ada barangnya tapi mahal, mungkin jadi untuk kelompok tertentu, masyarakat tertentu juga akan tidak bisa mengakses karena mahal. Atau ya kalau sekarang ini apa minyak goreng, minyak goreng yang baru jadi berita, sudah nggak ada barangnya, mahal lagi, itu gimana gitu. Kalau ada mahal mungkin masih bisa dijangkau untuk orang-orang tertentu. Baik, yang ketiga dari aspek konsumsinya, ya pangan yang tersedia tadi juga harus aman, aman dikonsumsi, aman dalam arti ini bebas dari cemaran biologis, kimia, dan lain yang berbahaya begitu atau merugikan, dan tentu saja juga aman dari kaidah agama, mungkin budaya dan lain-lain. Artinya ya harus halal dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah aspek distribusi. Jadi tadi untuk mudah dijangkau ya distribusi ini sangat-sangat penting. Ya, jadi mendistribusikan dari produsennya, dari hulunya saja, dari petaninya ke kota, ke pasar, ke swalayan dan seterusnya itu juga harus mudah karena ya supaya mudah dijangkau oleh setiap penduduk, setiap orang. Jadi
kalau digambarkan tadi ya di dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini semua pihak begitu ya. Jadi dari partisipasi masyarakat, masyarakat ini bisa masyarakat produsen, bisa masyarakat pedagang, supplier, apalagi gitu ya, yang di rantai perdagangan itu. Kemudian ini juga dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini ya dalam hal penyediaan, dalam distribusi, kemudian dalam konsumsi ini mengendalikan harga misalnya. Jadi ya tidak bisa dilepas begitu saja dengan mekanisme pasar, tetapi peran dari pemerintah sangat sangat penting. Jadi bagaimana mengendalikan atau mengatur ketersediaan pangan supaya cukup, gitu, bagaimana mendistribusikannya dan bagaimana sampai di tingkat konsumen ini menjadi sangat penting. Ya, ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Jadi ketersediaan ini ya produksinya. Produksinya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, dengan konsumennya, penduduknya, kemudian ini peruntukannya untuk manusia saja atau juga untuk pakan ternak, ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai untuk orang cukup gitu, tetapi ternaknya nggak bisa nggak kebagian pakan gitu, nanti juga akan mempengaruhi. Saya saja kalau ketersediaan pangan atau pakan terbatas ya nanti ujung-ujungnya misalnya produksi telur terbatas ya jadi mahal. Karena itu ketersediaan ini bukan saja untuk manusia gitu, tapi juga untuk ternak. Kemudian dalam hal ketersediaan ini produksinya juga harus memperhatikan cadangannya. Ya, cadangan ini sangat penting, terutama kalau mungkin menghadapi situasi tertentu. Ya, misalnya sebentar lagi Ramadan, puasa. Nah, puasa ini biasanya budaya masyarakat itu cenderung kalau menurut saya kayak jor-joran gitu ya. Jadi yang semula biasa-biasa saja, tidak ada menu tersebut mungkin biasa-biasa saja, tapi pada saat Ramadan puasa itu kayak diada-adakan gitu. Ya, ini bagian dari upaya untuk menyemangati keluarga barangkali, untuk memotivasi gitu, supaya ya puasanya dilakukan dengan semangat. Ya, itu terkait dengan budaya keagamaan gitu ya. Mungkin Natal juga sama aja, Idul Fitri, Lebaran. Atau pada saat misalnya terjadi perubahan iklim begitu sehingga gagal panen. Nah, ini masalah ketersediaan juga harus diantisipasi, artinya harus ada cadangan. Ya, harus ada cadangan. Sehingga jaminan dari suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan yang baik tadi sampai ke individu dalam jumlah cukup dan lain-lain itu bisa tercapai. Nah, salah satu cara untuk memenuhi ketersediaan supaya cukup ya impor. Jadi kalau misalnya cadangannya menipis, produksinya juga pas-pasan begitu untuk memenuhi atau untuk cadangan pangan ya terpaksa dilakukan impor. Baik, itu beberapa cara yang terkait dengan bagaimana untuk penyediaan pangan. Kemudian yang terkait dengan distribusi, ya, distribusi ini bagaimana mendelivery, menyampaikan hasil
pangan dari hulu ini ke konsumen ini bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu masalah prasarana fisik, kemudian juga sarana yang lain, sarana transportasi ini menjadi sangat penting. Ya, harus diatur, dikendalikan. Kemudian tentang konsumsi, ya ini di tingkat keluarga, tingkat masyarakat, ya harus dalam jumlah cukup, kemudian bermutu, bergizi, katakanlah gitu, aman dan lain-lain ini juga harus diperhatikan. Nah, untuk mewujudkan ketersediaan pangan, maka yang dilakukan yaitu mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumbuh pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Ya, jadi ya sistem produksi pangannya ini disesuaikan dengan potensi dari masing-masing daerah, katakanlah, karena mungkin masing-masing daerah tingkat kesuburannya beda, kecocokannya beda, sehingga mungkin masing-masing daerah itu akan punya unggulan di dalam penyediaan pangan. Kemudian mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan atau usaha tani, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Ya, jadi untuk ketersediaan pangan memang banyak faktor ya yang mempengaruhi. Dari sisi teknologinya juga harus ya harus mengikuti tuntutan gitu, karena kebutuhannya besar ya nggak cukup secara manual, harus penggunaan mesin-mesin pertanian. Apalagi sekarang ini ketertarikan generasi muda terjun di bidang pertanian kayaknya sangat kecil. Oleh karena itu penggunaan teknologi pertanian dalam pengolahan tanah, dalam pengolahan pangan ini ya bagian dari anak-anak muda yang harusnya ikut terjun gitu ya. Kemudian nanti yang terkait dengan sarana produksi, sarana distribusi, sarana produksi pangan ini juga harus dipenuhi. Kemudian tentang lahan produktif, kita tahu tiap tahun jumlah penduduk selalu meningkat, mereka butuh pangan, mereka butuh papan, butuh tempat tinggal, itu maka yang terjadi adalah ya lahan-lahan pertanian disulap jadi perumahan, jadi rumah gitu ya, sehingga lahan pertanian semakin menyusut. Nah, ini yang harus dilakukan ya, membuka lahan pertanian baru, mau tidak mau. Atau mungkin sekarang ini karena zamannya beda ya, pertanian tidak harus di sawah gitu, mungkin di halaman rumah atau di tempat tertentu dengan budidaya model hidroponik atau apa, itu adalah bagian dari ya upaya untuk memenuhi ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan, produksi pangan dalam negeri, cadangan, dan impor pangan. Oke, tadi sudah saya sampaikan, untuk penyediaan pangan itu diperoleh dari produksi dalam negeri sendiri, dan juga harus mengantisipasi adanya cadangan pangan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga ya, jadi gagal panen, bencana alam, dan lain-lain ini juga harus ada. Kemudian apabila diperlukan, ya alternatif terakhir adalah impor pangan. Distribusi, mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien. Sistem distribusi yang bertahan keamanan, mutu, dan gizi pangan, menjamin distribusi pangan. Oke, terkait dengan distribusi, yang jelas butuh sarananya, sarana ya,
sarana fisik, sarana transportasi gitu, supaya bisa menjangkau untuk seluruh wilayah Indonesia di pelosok-pelosok sekalipun. Dan juga menjamin distribusi pangan, kemudian mempertahankan keamanan. Jadi mungkin distribusi pangannya ya disesuaikan dengan bahan pangannya. Kalau bahan pangan mudah rusak ya mestinya distribusinya ya perlu sarana pendinginan mungkin atau waktunya gitu. Jadi kalau kalian pagi-pagi jalan-jalan ke pasar itu jangan dibayangkan kalau distributor hasil pertanian itu datangnya siang. Ya, mereka datangnya tengah malam, pagi mungkin dini hari jam 2, jam 3 itu sudah berangkat dari rumah sampai pasar itu kira-kira yang sebelum subuh gitu. Sehingga pada saat pasar buka itu mereka sudah berebut. Nah, distribusi pada malam hari itu ya tentu saja akan relatif mengamankan bahan yang dikirim karena tidak panas, gitu ya. Ya relatif lebih aman, kemudian juga sampai di pasar, sampai di konsumen itu bahan masih segar. Ya, itu kalau kita amati bapak-bapak kita yang petani dari, kebanyakan kalau petani kan di gunungan ya, yang sayur-sayuran itu ya dari mana ya, Wonosobo lah, dari Temanggung, dari mana, itu dengan truk kirim kentang, sayuran, api, dan lain-lain. Oke, untuk cadangan pangan nasional, ya terkait dengan cadangan pangan nasional, untuk tujuannya tadi, kemudian sarananya, mungkin sekarang yang masih adalah Bulog ya. Kalau cadangan pemerintah kabupaten saya lihat masih ada beberapa gitu. Sedangkan di level desa ada nggak ya, masih ada lumbung desa begitu, apalagi di tingkat rumah tangga. Mungkin tidak seperti di zaman dulu gitu, hampir setiap keluarga itu hasil panennya disimpan. Simpan, bisa untuk bibit, bisa untuk cadangan pangan. Tapi kalau sekarang untuk di level rumah tangga mungkin ya secukupnya ya belanja beras mungkin untuk cukup 1 bulan gitu. Jadi tidak nyetok cadangan dalam jam tertentu. Cadangan simpanannya ya biasanya yang praktis ya disimpan dalam bentuk tabungan duit. Mau beli beras, mau beli yang lain itu relatif lebih mudah praktis. Jadi kalau nyimpen gabah, nyimpen beras, ya mungkin masih ada tapi tidak banyak. Baik, penganekaragaman pangan, diversifikasi pangan. Oke, ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjamin ketahanan pangan tadi. Jadi Indonesia ini kan negara yang subur begitu, kaya raya menurut saya, dan potensi dari masing-masing wilayah daerah itu berbeda-beda karena tingkat kesuburannya berbeda, iklimnya mungkin berbeda ya, sehingga hasil pertaniannya juga tidak seragam. Mungkin ada yang potensial untuk penghasil padi, ada yang penghasil buah, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, terkait dengan itu, penganekaragaman pangan ini adalah bagian dari upaya untuk tidak tergantung pada satu atau beberapa bahan pangan tertentu saja. Jadi kalau misalnya yang namanya bahan pangan pokok itu sekarang mayoritas masih beras gitu. Padahal di tempat lain
umbi-umbian juga cukup potensial. Nah, beras ini kan sebagai sumber karbohidrat. Oleh karena itu, pemenuhan karbohidrat ya mestinya tidak hanya menggantungkan pada beras saja. Jadi bisa dipenuhi dari sumber karbohidrat yang lain. Bisa dari umbi-umbian, bisa dari jagung atau yang lain. Nah, ini yang bagian dari upaya penganekaragaman pangan untuk mengamankan ketahanan pangan yang sudah dicapai tadi. Nah, sebagai upaya untuk masyarakat itu tertarik atau kembali lagi ke hasil pertanian lokalnya gitu. Nah, upaya diversifikasi olahan pangan atau penganekaragaman olahan pangan juga penting. Jadi kalau selama ini mungkin brownies atau makanan tertentu hanya dibuat dari terigu misalnya, itu bisa diolah dari pangan lokal, mungkin dari moka, dari apalah gitu, yang itu akan menyadarkan masyarakat bahwa ternyata bahan pangan lokal itu bisa diolah menjadi pangan yang sekelas dengan pangan yang lain. Sistem kelembagaan pangan, ya untuk sistem kelembagaan pangan, saya kira di tingkat petani ya, ini tadi ada lumbung desa, kemudian juga ada gapoktan, kelompok tani, ada juga yang mendukung sektor keuangan di tingkat desa juga ada. Sistem ketahanan pangan rumah tangga. Jadi sistem ketahanan pangan ini tidak hanya nasional saja ya, nasional, tapi bisa yang level lebih rendah, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan ini di level rumah tangga. Jadi rumah tangga pun juga harus punya sistem ketahanan pangan, artinya mampu mencukupi ini kebutuhan pangan tadi sampai tingkat individu itu artinya sampai ke anggota keluarganya setiap saat dengan asupan gizi yang cukup, yang bergizi, aman dan lain-lain tadi. Nah, itu tidak lepas kalau di tingkat keluarga ya ini pendapatan ya, pendapatan. Nah, kalau di tingkat petani ya produksi pertaniannya ini mampu mencukupi ini. Oke, sama seperti yang lain harus ada cadangan. Ya, mungkin kalau di tingkat petani masih ada ya, nyimpen gabah itu masih ada, digiling ketika diperlukan atau ketika ada keperluan yang lain. Meski di level petani atau rumah tangga non petani, saya kira cadangannya beda-beda. Oke, untuk ketahanan pangan, ya ini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pengembangan manajemen pembangunan, pelaku utama, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, pencegahan masalah pangan. Ketahanan pangan tadi adalah ya bagaimana upaya untuk mengatasi masalah pangan. Jadi kalau ketahanan pangannya tercapai, maka nggak akan ada masalah pangan. Atau sebaliknya, untuk mencegah masalah pangan, ya ketahanan pangannya harus diperkuat, swasembada pangannya harus diperkuat, ditingkatkan, sehingga terjadi kemandirian pangan, sehingga kalau itu tercapai, maka akan terjadi ketahanan pangannya akan tercapai juga. Nah, karena tadi beberapa faktor yang menentukan salah satunya ketersediaan pangan, maka ini yang terkait dengan ketersediaan pangan ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi dipantau, dianalisis, dievaluasi. Jadi masalah ketersediaan pangannya
evaluasi. Apakah sudah cukup? Kalau kurang mana yang kurang dan seterusnya. Ya, jadi ini faktor yang mempengaruhi apa dan seterusnya. Untuk penanggulangan masalah pangan, yang pertama mengeluarkan pangan apabila terjadi kelebihan pangan. Jadi dalam gitu, ya bisa disimpan. Kalau disimpan daya tampungnya nggak cukup gitu, ya kelebihan pangan itu bisa dijual gitu. Kalau negara ya mungkin diekspor. Jadi prioritas tetap itu untuk kebutuhan dalam negeri, tapi kalau misalnya berlebih ya disimpan, kalau masih berlebih lagi ya diekspor. Kemudian meningkatkan produksi atau import pangan bila terjadi kekurangan. Nah sebaliknya, kalau misalnya produksi dalam negeri itu kurang, maka yang terjadi adalah ya memanfaatkan cadangan. Kalau masih kurang ya import. Itu adalah apa ya solusi yang meskipun standar tapi ya itulah yang bisa dilakukan. Yang berikutnya penyaluran pangan secara khusus bila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ya ini di level yang lebih kecil untuk rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, ya berarti menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyalurkan atau memenuhi rumah tangga yang tidak mampu tadi. Mungkin program yang terkait dengan ini, misalnya apa ya Raskin dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak Raskin, beras miskin. Sebetulnya namanya kok ya namanya kok ya kayak nggak manusiawi. Yang berikutnya melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin. Ya ini mungkin tidak hanya Raskin saja, mungkin dengan apa ya, mungkin sembako yang lain lah. Ini yang dilakukan oleh negara, sedangkan untuk masyarakat sendiri saya kira banyak ya organisasi-organisasi sosial, keagamaan yang ikut terjun menangani masalah ini. Misalnya apa ya, berbagai macam program lah atas nama keagamaan itu biasanya untuk masyarakat miskin, untuk masyarakat duafa ya sama, atau untuk yatim piatu dan seterusnya itu biasanya atas nama agama. Untuk pengendalian harga, ya ini juga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengendalikan harga. Ya. Jadi kalau harga itu dilepas sesuai mekanisme pasar, tidak diatur apa namanya ketersediaannya, maka yang terjadi harganya ya melangit. Artinya ketersediaannya tidak ada atau terbatas, maka yang terjadi adalah harganya meningkat karena itu hukum ekonominya begitu. Hukum ekonominya begitu. Jadi antara supply and demand ini harusnya dikendalikan. Oleh karena itu yang terjadi sekarang apa? Minyak goreng. Minyak goreng ironis sekali negara paling juara menghasilkan sawit, tapi rakyatnya nyari minyak goreng aja harus berdesak-desakan antri sampai ratusan meter. Itu memalukan sebetulnya. Nah, oleh karena itu ini negara harus hadir untuk pengendalian harga. Karena apa? Kalau enggak ya tadi
yang mampu mengakses mungkin hanya orang-orang tertentu. Kasihan yang saudara-saudara kita yang kurang mampu tadi. Jadi ini menjadi tugas pemerintah untuk mengelola, memelihara cadangan pangan, mengatur mengelola pasokan pangan, ya, pengentaman kebijakan pajak, tarif, pengaturan kelancaran distribusi. Yang penting adalah ini, kelancaran distribusi dan pasokan. Nah, mungkin ini yang kadang-kadang kalau pas musim penghujan, ini juga biasanya akan terpengaruh masalah pasokan dan distribusi. Nah, biasanya kalau pasokan dan distribusinya lancar, ya harga normal. Tapi begitu ini ada yang terganggu begitu, ya biasanya harganya mulai kacau. Termasuk ya tadi sebentar lagi puasa, harusnya pasokannya dicukupi, tapi kalau pasokannya terbatas, pasokannya biasa-biasa seperti yang lain, seperti sebelumnya, maka yang terjadi karena permintaannya banyak, maka nanti harga mesti naik lagi. Ya, ini rutinitas setiap tahun, ini masa begitu terus ya. Nah, pemerintah memberikan informasi, membantu kelancaran penegakan ketahanan pangan, dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini tanggung jawabnya pemerintah. Nah, masyarakat ini juga punya peran, dan masyarakat terutama ya ini diproduksi gitu. Produksi semaksimal mungkin, tapi pemerintah juga harus mendukung gitu ya dengan ketersediaan pupuk, mungkin ada subsidi sarana produksi pertanian dan lain-lain. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan ini juga dari masyarakat. Kemudian untuk pengembangan ini dari dari melalui pendidikan, pelatihan, tadi diversifikasi olahan pangan itu ya peran dari institusi perguruan tinggi, pendidikan itu bisa berperan di sana dengan penyuluhan dan seterusnya. Ini gambarnya di lab pangan gizi ini. Ini kegiatannya bukan. Oke, di samping itu juga perlu ada kerjasama ya, karena untuk memenuhi atau mencapai ketahanan pangan yang baik tadi, tidak semuanya bisa dipenuhi sendiri, sehingga ya kerjasama dengan pihak luar itu juga diperlukan melalui riset dan lain-lain. Baik, itu sekilas tentang ketahanan pangan, dan berikutnya tentang swasembada pangan. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari swasembada pangan, yakni memenuhi kebutuhan pangan nasional, 90% kebutuhan pangan nasional dari kebutuhannya sendiri, dari produksi sendiri. Tidak tergantung pada pihak luar atau impor. Nah, dalam swasembada pangan, ini aspek terpenting ya produksi ya. Penyediaan, ketersediaan tadi ini harus diupayakan, karena kalau swasembada pangan tercapai, ketahanan pangannya kuat, artinya setiap individu itu tercukupi pangannya, ya nggak ada masalah kerawanan pangan, masyarakat mudah mengakses pangan dalam jumlah cukup, bergizi, aman, dan lain-lain. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih progres atau capaian swasembada pangan dari dulu hingga sekarang. Yang jelas program swasembada pangan ini sejak dulu ini sudah diupayakan menjadi prioritas tinggi. Karena apa? Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
dan merupakan hak asasi sehingga menjadi kewajiban negara untuk memenuhi. Maka ini masalah pangan ini menjadi prioritas. Nah, meskipun lahan pertanian kita ini subur, ketersediaan air melimpah, namun kecukupan produksi pangan dalam negeri belum pernah tercapai secara meyakinkan. Baru tahun 84 ini. Itu pun juga sesudah ini nggak bisa dipertahankan. Artinya apa? Untuk mencapai swasembada pangan itu butuh energi yang sangat besar, karena yang harus dipenuhi tadi kan swasembada pangan 90% dari kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional tadi ya mayoritas untuk memberi makan penduduknya. Nah, di tahun 84 itu jumlah penduduknya sudah ini. Jumlah penduduknya 164 juta. Mungkin saat itu masih terjangkau. Nah, sekarang ini mencapai 260 juta jiwa. Ini ya menjadi PR atau menjadi tugas berat gitu ya untuk mencapai ini. Oleh karena itu kalau dilihat tadi prestasinya gitu sesudah tahun 84 itu apa namanya upaya untuk mencapai swasembada pangan masih cukup berat. Oke, nah di tahun-tahun ini 2016, 2018 gitu. Ya ini benar atau tidak yang jelas ini menurut data statistik katanya produksi beras nasional sudah mengalami surplus. Katanya juga tidak ada import. Ya, kalaupun ada import ini sebagai cadangan. Ya kadang-kadang yang terjadi ya hanya berpatokan pada data statistik lah, kita nggak tahu. Nah ini ada beberapa informasi capaian produksi tadi, produksi pangan. Ini 3 komoditas utama, padi, kedelai, dan jagung. Nah, kalau kita lihat capaian produksinya nih sampai 2017 ya meningkat. 2018, 2019 menurun ya. Untuk kedelai ini ya relatif menurun, naik, menurun. Jadi kayaknya ini relatif menurun. Produksi jagung cenderung naik ya. Cenderung naik, menurun. Ya, ini komoditas apa 3 komoditas utama, padi, kedelai, dan jagung. Padi ini beras, kedelai ini untuk industri tahu tempe. Nah, kalau kita melihat ini ya produksinya semakin kecil, tapi kebutuhannya banyak. Oleh karena itu ya untuk kedelai itu ya mau tidak mau import. Nggak tahu apa kebijakan di balik itu, karena harga kedelai lokal juga mungkin nggak bisa mahal gitu ya, nggak bisa tinggi, ya mungkin petani jadi males nanam. Jadi banyak hal saya kira bagaimana untuk meningkatkan gairah menanam hasil pertanian. Jagung terutama ini untuk peternakan. Jagung kayaknya juga mesti import karena kebutuhan ternak juga cukup besar. Kemudian import. Nah, ini kayaknya antara produksi dan import tadi. Import beras. Tadi produksinya cukup tinggi, tapi importnya juga gede. 861.000 ton, 1,2 juta ton. Ini sedikit, 2017 1,2 juta ton. 2019 ini menurun, tapi tetap ada import. Kedelai ini tinggi terus ini import. Jagung juga meningkat, ya karena produksi dalam negeri nggak cukup. Jadi antara produksi dan import ini akan ya saling berkaitan, karena kalau produksi dalam negerinya nggak cukup, ya solusinya import. Nah, terkait dengan masalah tadi, maka
ada beberapa hal lah yang bisa menjadi renungan pemikiran bagi kita semuanya, terutama kalian yang generasi muda gitu. Yang jelas Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, katanya kaya raya, subur, makmur, dan seterusnya gitu. Tapi ironisnya tadi, ini nggak mampu untuk swasembada pangan. Tadi tahun 84 sesudah itu nggak sampai lagi. Kemudian yang kedua, menyadarkan kita semua bahwa menyediakan kecukupan pangan bagi sekitar 260 juta orang penduduk Indonesia tidak mudah. Apalagi hanya mengandalkan sumber daya lahan yang tersedia. Oleh karena itu harus ada upaya perbaikan untuk mencapai swasembada pangan. Ya. Jadi saya menyatakan kebutuhan pangan tadi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Yang jumlah penduduk kita sekarang ini berapa? Lebih dari 260-an. Ya, ini semuanya butuh pangan. Dan ini ya harus dipikirkan gitu. Kalau memang alih fungsi lahan dari pertanian menjadi tempat tinggal, ya menjadi tugas pemerintah untuk buka lahan baru. Faktor penghambat swasembada pangan ini yang pertama adalah data total luas lahan garapan dianggap cukup akurat dan dianggap cukup untuk memproduksi pangan bagi 2/3 penduduk Indonesia. Jadi ini seringkali data-data survei, statistik, dan lain-lain itu nggak tahu datanya cukup valid atau tidak gitu, sehingga ini data informasi tentang luas lahan garapan ini yang dianggap cukup ternyata ini nggak cukup. Artinya mungkin gitu klasifikasinya meskipun itu luasnya sama tapi tingkat kesuburannya beda dan juga akan beda. Nah ini lahan di Indonesia dianggap semuanya subur, luas, sumber daya alam melimpah, tidak secara serius diaudit dengan akurat dan seterusnya. Ya, jadi ini faktor mungkin luasnya ya sesuai dengan apa ya dari data statistik gitu, tetapi jangan lupa tingkat kesuburannya itu kan berbeda-beda. Nah ini yang mestinya harus detail, yang subur seberapa, yang kurang subur berapa, dan masing-masing itu kecocokannya kan berbeda. Nah, ini sebagai contoh saja, sumber daya lahan pertanian sawah, lahan kering, penyangga kehidupan bangsa Indonesia. Jadi ini data tentang luas lahan sawah, kemudian lahan keringnya, kemudian lahan garapan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu 1 hektar digarap 33 orang, di Vietnam dan di lain-lain negara itu lebih sedikit. Artinya jadi ini menunjukkan jumlah penduduk negara dan daya dukung lahan per hektar di berbagai negara. Jadi Indonesia ini per hektar itu ditekan oleh 33 orang, sementara yang lain lebih sedikit-sedikit. Nah, lebih sedikit ini tentu saja biasanya teknologinya maju gitu ya, nggak mungkin per hektar hanya 2 orang mendem. Tapi ini teknologinya maju. Akibatnya apa ya, produktivitasnya jadi tinggi. Kemudian faktor penghambat yang lain adalah kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa dianggap menjadi jaminan ketersediaan bahan pangan melimpah. Ya, dari sisi
kesuburannya ya memang subur ya, tetapi kalau pengolahannya tidak baik, tidak dikerjakan dengan baik, ya ini tidak menjamin. Kemudian Indonesia negara agraris dimaknai dengan pangan harus cukup tersedia secara otomatis. Jadi ya Indonesia dikenal negara agraris, otomatis ini akan tercukupi. Ini ternyata juga tidak seperti itu, karena ini kan merupakan anugerah ya, negara agraris anugerah subur makmur, tapi harus dikelola, diolah dengan baik. Dengan teknologi, produktivitas lahan bisa ditingkatkan terus tanpa diketahui batasan maksimalnya tersebut. Ya, jadi peran teknologi ini sangat penting gitu untuk mencapai swasembada. Indonesia merupakan wilayah tropis dengan curah hujan melimpah dan sinar matahari juga melimpah, mungkin pangan diproduksi sepanjang tahun. Ini anggapan bahwa betul bahwa Indonesia negara tropis gitu, curah hujan tinggi, tetapi faktor musim dan lain-lain ini juga bisa mempengaruhi swasembada pangan. Jadi faktor musuh. Harga pangan harus murah sepadan plus internasional. Ya ini menjadi penghambat juga swasembada pangan. Jadi tadi kedelai kalau diproduksi lokal murah ya mungkin nggak ada orang yang tertarik. Petani selalu bersedia memproduksi padi walaupun tidak diberikan insentif ekonomi yang menarik. Ya ini karena terpaksa aja, karena petani kan juga butuh makan gitu. Jadi oleh karena itu meskipun tidak ada insentif atau subsidi pemerintah ya tetap produksi gitu. Tapi efeknya bagi yang lain, karena mungkin produksinya hanya secukupnya saja, nggak sampai lebih karena kos produksinya mahal. Kemudian faktor lainnya jumlah penduduk yang terus bertambah. Ya, jumlah penduduk yang terus bertambah ini kan mereka semua butuh makan. Jadi dengan keterbatasan lahan dan lain-lain, mungkin ini jadi ya semakin tidak tercapai gitu swasembada pangan. Konversi lahan pertanian produktif untuk perumahan dan industri, ya tadi lahan pertaniannya sudah berubah menjadi ini karena tambah penduduk, butuh tempat tinggal, dan lain-lain. Ini harusnya mungkin di luar Jawa ya harusnya yang lahan pertanian. Regenerasi pelaku di bidang pertanian cukup memprihatinkan dan tidak jalan. Ya, regenerasi mungkin di kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan untuk mengolah tanah mungkin sudah masih terbatas. Generasi sebelumnya sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, orangnya itu aja. Ini yang saya lihat di sekitar saya seperti itu. Yang muda-muda nggak ada. Jadi kalau panen mesti ngantri. Sekarang ini sudah ada beberapa mesin gitu. Jadi orang sudah, kalau ada yang lebih baik biasanya akan milih yang lebih baik. Gitu. Misalnya sekarang ini kalau panen itu secara manual mungkin waktunya ngantri, kemudian juga cost-nya jadi lebih besar gitu. Tapi dengan mesin relatif lebih cepat, bisa langsung segera jadi duit. Gitu. Kemudian biayanya juga relatif lebih murah. Oleh karena itu sebetulnya kalau ada teknologi tepat guna, teknologi yang baru, ya masyarakat akan ngikut sih. Bidang pertanian kurang menarik bagi generasi muda. Ya, faktanya begitu. Penerapan teknologi di bidang pertanian masih rendah. Ya, menjadi tantangan kita. Saya sering melihat alat-alat teknologi tepat guna di bidang pertanian seperti bajak sawah, panen, kemudian yang lainnya itu
dengan sedikit kreativitas inovasi itu sebetulnya bisa dikerjakan di di sekitar kita yang lahan pertaniannya umumnya kecil-kecil. Cuman ya untuk mencapai ke sana butuh orang-orang yang kreatif. Langkah menuju kemandirian pangan nasional berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan, pangan ini adalah kebutuhan dasar manusia, menjadi hak asasi setiap manusia, sehingga ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mencukupinya, termasuk kita juga harus berpartisipasi di dalamnya. Pemerintah perlu menyusun program pembangunan pertanian jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Jadi untuk mencapai swasembada pangan ini perlu disusun program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek, kegiatan untuk tujuan jangka pendek berupa upaya optimasi produksi, pencegahan pengurangan perubahan lingkungan biotik maupun abiotik, tidak selalu meningkatkan produksi sebesar-besaran, tapi sangat penting untuk menstabilkan produksi, mengatasi gangguan organisme dan cakupan lingkungan. Oke, jadi ini program jangka pendek yang bisa dilakukan oleh petani terutama ya, supaya produksinya tetap tinggi, jadi dari gangguan hama, kemudian pengganggu organisme, pengganggu tanaman dan lain-lain. Untuk jangka panjangnya ini untuk 10-30 tahun ke depan investasi perluasan lahan garapan, pembangunan waduk dan bendungan air dan prasarana. Oke, jadi ini yang jangka pendek tadi yang bisa dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan jangka panjang ini karena programnya adalah program besar ya, ini harusnya di pemerintah membuka lahan pertanian baru, kemudian membangun waduk, kemudian saluran irigasi gitu. Ini menjadi tugas pemerintah gitu. Kalau masyarakat ya nggak mungkin lah. Nah ini beberapa program jangka panjang ya, dibangun waduk, saluran irigasi gitu. Karena saluran irigasi ini akan ya mengairi lahan-lahan persawahan, pertanian yang sampai yang jauh. Mungkin selama ini pertanian hanya mengandalkan tada hujan, ini dengan ini bisa lebih terjamin kebutuhan air ya. Kalau dulu mungkin setahun hanya bisa sekali, ini dengan ini bisa 3 kali. Tempat kami di sekitar kami itu bisa 3 kali. Ya, tadi terkait dengan minat generasi muda terhadap pertanian itu rendah. Kalau menurut saya ini yang harus diinstal ulang gitu, direinstal ini. Harus menganggap bahwa petani ini adalah profesi dan pelaku usaha ekonomi yang dihormati, yang keren gitulah. Karena tanpa beliau-beliau, tanpa mereka kita nggak bisa makan, kita tidak bisa menikmati hidangan yang lezat di rumah makan atau di mana gitu ya. Jadi berkat jasa mereka lah gitu. Oleh karena itu ini profesi seperti ini mestinya gitu. Mestinya juga menjadi pilihan hidup generasi muda. Saya dulu waktu SMA pernah beternak ayam petelur seperti ini. Seneng kalau ya mungkin persepsinya bahwa pertanian itu kotor itu yang harus sebagian anugerah yang harus dinikmati. Ya, mau enak ya harus mau susah payahnya gitu. Berpanas-panas
Kalau ini yang muda-muda dengan pertanian modern sudah ada pelindung atapnya, ada pengatur kelembapan dan lain-lain. Ini bisa dipanen secara rutin. Kemudian kalau kalian misalnya ternak ini kan bisa meramu pakannya sendiri, nggak harus beli kan gitu. Jadi ya mestinya ilmu Anda di bangku kuliah itu tetap kepakai lah, bukan berarti harus semua jadi pegawai. Ini juga sama membuat lele ini biasanya seperti ini lele ya dengan apa istilahnya ini kayak ini dari terpal ini dibuat banyak ini kan menggunakan prinsip kebun ideal. Anda sudah ngambil perancangan pabrik kan. Ya, prinsip kebun ideal begini ini kan bisa diatur seminggu sekali panen, satu kali panen berapa ton atau kuintal. Pakannya bisa meramu sendiri kan gitu. Bisa bikin sendiri dengan dengan pakan limbah tahu atau bungkil apalah gitu, bungkil kedelai dan lain-lain. Pertanian ini sesuatu yang menyenangkan lah. Nah, harus digeluti. Cuman masalahnya kalau saya kan sudah kuliah tinggi-tinggi di UGM, masa jadi petani gitu. Nah itu lain lagi. Ini yang harus dirombak ya mentalnya. Gitu. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dengan begini Anda bermanfaat bagi orang lain, yang membuka lapangan kerja dan seterusnya. Oke lah gitu. Kami hanya mengantarkan, nanti pilihannya ada di tangan Anda. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir terkait dengan swasembada pangan, ini video tentang caranya nanti nggak muncul. Saya ingin memutarkan sebuah video gambaran bagaimana swasembada pangan tahun 84 zaman Presiden Soeharto. Ini enggak pro presiden siapa lah ya. Saya melihat automatically. Indonesia menuju era industrialisasi, sebagian besar rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ketika perjalanan hidup menarik Pak Harto ke arena politik dan pengabdian sipil, hal pertama yang dilakukannya adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Yang tidak memadai sehingga membuat tingkat inflasi melambung sampai 650% pada tahun 1966, membuat tidak ada pilihan lain untuk dilakukan kecuali memperbaiki sistem produksi pertanian.
dari kisaran angka inflasi 650% melunak jadi 100% tahun 1967, kemudian terkendali di angka 13% pada tahun 1969. Bisa dibilang sebagai prestasi yang diraih pemerintah saat itu. Kemudian bersama para ahli ekonomi Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Wijoyo Niti Sastro dan Profesor Ali Wardana, sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram pun dirancang di bawah bendera Garis Besar Haluan Negara yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan 5 tahunan Repelita. Arah yang dicapai dalam Repelita pertamanya pada tahun 1969 sangat sederhana, yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri. Pelibatan semua komponen bangsa dilakukan agar program pembangunan bisa berjalan dan berhasil. Misalnya, mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dilibatkan untuk turun ke lapangan mendampingi para petani agar bisa menjalankan program bimbingan massal. Pak Harto juga tidak segan untuk langsung bertemu dan bercakap-cakap dengan petani. Kalau orang yang disamakan beras itu kemudian atas kepentingan itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Dan ini janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Konsistensi dalam menjalankan program pembangunan itulah yang akhirnya membawa Indonesia menggapai swasembada pangan pada tahun 1984. Prestasi besar itu membawa mantan Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia PBB, FAO. Mencapai swasembada pangan, barulah Repelita diarahkan ke bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian pembangunan industri. Soeharto sangat luar biasa. Sehingga konsep pembangunan Pak Harto cukup banyak yang ditiru negara-negara lain. Hal yang sangat disayangkan oleh Pak Harto adalah tidak ada catatan tertulis yang bisa dijadikan sejarah bagaimana Orde Baru membangun perekonomian bangsa. Sehingga kerja keras yang dilakukannya tidak cukup bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Harto amat sering melakukan kunjungan ke daerah. Ini semata-mata dilakukan beliau untuk melihat langsung bagaimana program pembangunan yang dicanangkannya dan dijabarkan dalam pelita pembangunan 5 tahun
Baik, saya kira itu saja gambaran bagaimana capaian swasembada pangan di era Pak Harto. Yang terakhir, yang belum presensi silakan. Baik, untuk hari ini adalah kuliah terakhir dari saya. Untuk minggu depan itu giliran Bu Ika. Untuk tugas-tugas jangan lupa linknya nanti segera saya kirim ke ini di elok saja. Kirim ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Saya Saya mau bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. oke.